Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Febria. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait pengabdian masyarakat saya yang berjudul Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada masa pandemi COVID-19. Pendahuluan. Di sini kenapa saya mengambil tentang kesehatan gigi dan mulut? Diperlukan suatu penyuluhan karena Indonesia termasuk negara yang berkembang, di mana negara berkembang itu dilaporkan bahwa tingkat pengetahuan di negara berkembang itu kurang. Dengan tingkat pengetahuan yang kurang, itu akan mempengaruhi dari perilaku kesehatan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berpengaruh kepada penyakit gigi dan mulut. Kenapa seperti itu? Karena perilaku kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti misal menyikat gigi atau kebiasaan kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali, kebiasaan menyikat gigi yang salah, atau waktu yang tidak tepat dalam menyikat gigi, semua perilaku kesehatan tersebut berpengaruh pada penyakit gigi dan mulut. Penyakit gigi yang mulut yang biasa dijumpai yaitu berupa karies ataupun terdapatnya karang gigi. Nah, maka dari itu perlu dilakukan adanya penyuluhan dan pelatihan tentang kesehatan gigi dan mulut. Dalam penyuluhan ini diharapkan pengetahuan masyarakat akan meningkat sehingga dapat mengubah perilaku kesehatan. Nah, di sini kenapa COVID-19? Karena pada masa pandemi ini, perilaku kesehatan juga dipengaruhi oleh pandemi COVID. Kenapa seperti itu? Karena bagi orang-orang tertentu yang biasa 6 bulan sekali datang ke dokter gigi, tetapi harus tertunda, hal tersebut dikarenakan mereka takut untuk pergi ke dokter gigi. Atau pada saat melakukan penyuluhan, pada masa pandemi COVID ini, ada beberapa protokol juga yang harus kita lakukan sehingga protokol tersebut dapat mencegah dari penularan COVID-19. Nah, metode yang dilakukan di sini yaitu ada beberapa tahap. Kenapa perlu persiapan di sini? Karena pada saat pandemi ini, penyelenggaraan penyuluhan itu sangat berhati-hati. Awalnya dulu, sebelum terjadi pandemi COVID, masyarakat akan berkumpul dalam jumlah berapapun itu tidak dibatasi, sehingga tidak ada jarak di antara mereka dan tidak membutuhkan ruangan yang cukup besar. Tetapi pada pandemi COVID ini, persiapan dilakukan karena untuk mempertimbangkan dari ruangan ataupun dari protokol-protokol yang harus dilakukan, sehingga nantinya pada saat kita melakukan penyuluhan tidak akan menimbulkan resiko baik bagi penyuluh sendiri ataupun peserta. Nah, persiapan yang kita lakukan yaitu jelas menyediakan dan mengatur lokasi dengan diberikan jarak antar peserta, dengan memberikan tempat duduk yang diduduki mereka dengan tanda-tanda. Setelah itu, kita perlu persiapan peserta wajib memakai masker, peserta wajib mengecek suhu tubuh, dan memakai hand sanitizer. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada 30 peserta yang dilakukan penyuluhan. Yang sebenarnya jumlah total peserta yang antusias untuk dilakukan penyuluhan berjumlah 75 orang. Tapi karena terhalang pandemi COVID oleh masyarakat dan oleh pengurus masjid tersebut harus dilakukan protokol sehingga 30 peserta yang tersisa. Nah, dari 30 peserta ini, kita ambil 10 peserta untuk pelatihan, di mana dia mempunyai kriteria khusus atau kriteria inklusi yang harus dipunyai peserta, 10 peserta ini. Seperti 1, peserta harus bisa membaca dan menulis. Kedua, peserta juga harus mengikuti pelatihan ini
sampai selesai, dari awal sampai selesai. Dan yang ketiga, yaitu peserta mau untuk mengikuti pelatihan. Nah, dalam pelatihan ini dan penyuluhan ini ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu pemberian metode dengan 2 arah dan pemberian edukasi dengan audiovisual, LCD, dan PPT. Di sini audiovisual yang kita buat akan sangat menarik berupa gambar-gambar dan berupa video yang diharapkan penjelasan dari video yang kita ulang penjelasannya, kita tunjukkan satu persatu gambar akan membuat jelas para peserta dalam memahami teori yang kita berikan, yang nantinya diharapkan bisa untuk merubah perilaku kesehatan yang terjadi. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, di sini pengabdian masyarakat, ini ada beberapa 2 foto yang saya tampilkan di sini. Pada saat pengabdian masyarakat, saya bersama tim, dan ada ibu-ibu pengajian ini berjumlah 30 orang, di mana 10 orang yang kita lakukan pelatihan untuk dapat menjaga atau untuk mendapat pengetahuan yang lebih, atau dia sudah praktek bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, keberhasilan dari penyuluhan ini dilihat dari antusias peserta kegiatan. Sebenarnya 75 orang peserta itu ingin mengikuti semua kegiatan yang dilakukan, tetapi karena COVID-19, jadi kita sebagai penyuluh itu harus membatasi dengan protokol-protokol yang sudah disediakan. Nah, di sini juga banyaknya pertanyaan yang diajukan. Mungkin 2 jam yang dilakukan di sini belum cukup untuk menjawab semua pertanyaan Ibu. Tetapi karena waktunya memang seharusnya 2 jam dan itu sudah kita atur karena tidak boleh terlalu lama. Jadi untuk beberapa pertanyaan memang kita jawab singkat atau kita tidak menjawabnya bahkan, karena saking banyaknya pertanyaan. Nah, hasil peningkatan pengetahuan juga terdapat di sini karena hasil peningkatan pengetahuan dari pretest dan posttest terlihat jelas sekali bahwa terdapat peningkatan pengetahuan pada ibu-ibu pengajian. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini yaitu kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bagian kesehatan yang harus dijaga. Nah, pengetahuan yang cukup akan mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan demonstrasi tentang kebersihan gigi dan mulut yang dilakukan terutama pada masa pandemi COVID, sehingga walaupun pandemi COVID, kesehatan gigi dan mulut mereka tetap terjaga. Dan pandemi COVID-19 ini juga tidak merupakan suatu halangan supaya kesehatan gigi dan mulut kita tetap terjaga. Terima kasih, mungkin itu dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.